Oke, dengan dasar pengetahuan tadi, ini ada beberapa contoh, ya, ada beberapa contoh kernel filter, ya, yang di atas ini adalah kernel filter untuk filter lolos bawah atau istilahnya sering low pass filter, gitu ya. Saya tulis aja di. Nah, yang di bawah ini adalah high pass filter, ya. Ini adalah low pass filter. Yang di bawah ini adalah high pass filter, ya. Jadi yang di atas itu akan membuat citra yang tadinya itu frekuensi tinggi dengan difilter dengan filter-filter ini, ya, maka akan mendapatkan citra dengan frekuensi yang lebih rendah, ya, atau kita loloskan frekuensi rendahnya. Sedangkan yang di bawah sebaliknya, ini kita akan meningkatkan frekuensi dari citra. Oke, jadi kalau kita tahu bahwa frekuensi adalah rate of change, ya, maka filter LPF atau filter lolos bawah itu akan membuat citra menjadi lebih smooth, ya, kontrasnya berkurang, ya, lebih smooth. Sedangkan yang di bawah ini sebaliknya, ya, pada high pass filter kita akan menajamkan konsentrasi, kita akan menajamkan perbedaan intensitas dari yang satu pixel ke pixel yang lainnya, ya, pixel berikutnya, sehingga kalau di atas itu kita mendapatkan hasil penapisan yang smooth, yang di bawah kita justru akan mendapatkan hasil penapisan yang lebih kontras, gitu ya, lebih kontras. Kalau kita lihat ciri-ciri dari filter low pass, ya, atau filter lolos bawah, itu kalau kita jumlahkan, ya, kita jumlahkan semua nilai pixel pada kernel filternya itu akan sama dengan 1, ya, sama dengan 1, ya. Jadi yang di tengah ini, ya, ini 1/6 ini dikeluarkan supaya mudah saja untuk menuliskannya, ya. Tapi sebenarnya filter yang ini, ya, itu berarti filternya adalah, kalau saya tulis kernel filternya, oke, jadi ini, ya, itu sesungguhnya adalah ini cara penulisannya saja, ya, 1/6 ditaruh di luar, ya, biar nah, jadi ini 1/6, gitu ya. Ini tentunya 0, 0, ini 1/6, ini berarti 2/6 atau 1/3, kemudian ini 1/6, kemudian ini 0, ini 1/6, dan ini 0. Kalau kita jumlahkan intensitas yang di dalam pixel-pixel kernel filter ini, kita akan mendapatkan nilai sama dengan 1, ya. Oke, jadi kalau kita jumlahkan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 2/6 itu akan sama dengan 1. Nah, filter LPF, low pass filter, memang seperti itu, ya. Jadi total dari nilai pixel di kernel filter itu akan sama dengan 1. Nah, adapun 1 itu mau bobotnya tidak rata, nah seperti ini kan bobotnya tidak rata antar pixel, ya, atau rata saja, ya, ini bobotnya rata, ya, tiap pixel mempunyai nilai 1/9, gitu ya, tapi kita total juga sama dengan 1, atau yang ini silahkan, ya. Kalau jumlahnya 1, maka itu adalah kernel filter untuk LPF. Sedangkan untuk HPF, cirinya adalah kalau kita total nilai-nilai pixel yang ada di kernel filter itu akan sama dengan 0, ya. Misalkan yang ini, ya, -1, -1, -1, ya, -1 ditambah 4, nah sama dengan 0, gitu ya. Ya, jadi untuk HPF itu nilai pixel dari kernel filter kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Nah, untuk LPF kita jumlahkan sama dengan 1, ya. Oleh karena itu sering dikatakan sebagai filter averaging, ya, atau filter perataan untuk filter LPF. Nah, nilainya berapanya itu terserah, ya, terserah dari si
orang yang ingin menggunakan filter atau orang yang ingin menapis suatu image. Nah, ini contoh hasil penapisan ya, dua daunnya merupakan filter LPF ya. Bedanya yang di sebelah kanan itu ada pembobotan ya, jadi dia akan menempatkan atau memberikan nilai lebih pada intensitasnya, termasukkan pada tepat pada posisi di citra keluarannya ya. Atau nah, kalau ini averaging ya, jadi pokoknya dari 9 itu di rata-rata ya, jadi semua mempengaruhi satu nilai intensitas yang di tengah itu dengan sama besar proporsinya. Nah, ini contoh-contoh ya bagaimana hasil penapisan dengan menggunakan filter dengan ukuran kernel filter yang berbeda-beda ya, dari 3x3, 5x5, 9x9 dan seterusnya. Kemudian ini salah satu contoh pemanfaatan low pass filter ya. Jadi ini hendak mengambil image yang penting ya. Jadi ini adalah citra yang diambil dari teleskop Hubble. Jadi yang dibutuhkan adalah hanya yang ini saja ya. Jadi oke. Tetapi kemudian ternyata banyak sekali noise atau banyak sekali penampakan ya, tampilan-tampilan kecil yang sebenarnya bukan yang dimaksudkan ya, sangat mengganggu. Oleh karena itu kemudian yang dilakukan oleh programmer di sini, dia melakukan proses averaging atau penapisan dengan LPF. Dia menggunakan 15x15 ya. Kemudian sesudah penapisan, nah ini terlihat dengan penapisan sebesar itu, maka noise kecil atau citra-citra kecil yang tidak diperlukan itu kemudian hilang ya, karena dia hilang dalam averaging ya, dalam perrataan dia hilang ya. Nah, kemudian sudah itu baru dia lakukan thresholding untuk melihat tepi ya, jadi tepi, menentukan tepi image, mencari thresholdingnya. Nah, sehingga dia tahu, oh ternyata ini loh, dengan metode ini ya saya bisa menangkap gambar yang perlu saja ya. Dengan thresholding ini kemudian bisa digunakan untuk memilih citra-citra mana yang memang menjadi perhatian. Nah, adapun kernel filter untuk HPF itu sering disebut sebagai filter sharpening atau penajaman ya, karena dengan dikonvolusikan dengan filter ini maka citra itu umumnya akan lebih tajam ya, kontrasnya akan lebih terlihat. Nah, ini beberapa contoh filter Laplacian ya. Filter macam-macam ya, kalian juga boleh membuat filter sendiri ya. Syaratnya kalau HPF itu harus 0 semua kalau kita jumlahkan ya. Kalau di averaging itu 1 ya. Nah, ini contoh pemanfaatan filter Laplacian ya. Ini adalah gambar bulan ya, gambar bulan. Kemudian dilakukan filtering dengan Laplacian sehingga terlihat kontrasnya gitu ya. Nah, kontras ini kita simpan, kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk mempertajam ya, mempertajam citra awal yang blur seperti ini ya. Jadi kita jumlahkan saja yang sebelah kiri hasil Laplaciannya dengan filter aslinya, maka kita mendapatkan citra yang lebih tajam. Kita melihat strukturnya lebih jelas ya dibanding citra asal yang tidak terlalu terlihat struktur dari bulan ini. Nah, ini juga ada beberapa contoh filter HPF yang digunakan untuk deteksi tepi. Nah, ini diberi nama operator Robert ya, karena memang yang mempropose itu Robert gitu ya. Kemudian ada Prewitt, ada Sobel, kemudian juga ada Gaussian dan seterusnya ya. Oke, dan ini beberapa contoh hasil dari filtering dengan menggunakan HPF tadi ya.
ini dengan menggunakan operator Robert, ini dengan menggunakan Prewitt ya, dan seterusnya. Kalian juga boleh ya melakukan eksperimen dengan berbagai macam filter ya, dengan berbagai macam. Nah, kemudian sedikit ya, satu lagi mengenai penapisan, tapi ini tidak menggunakan konvolusi ya. Salah satunya diantaranya adalah median filtering. Median filtering ini salah satu filter yang populer ya, diantaranya bagus untuk menghilangkan noise yang berupa titik-titik saja gitu ya, atau noise yang mengganggu. Nah, ini tidak kita lakukan, prosesnya tidak menggunakan konvolusi, tapi ini secara statistik saja ya, jadi secara statistik saja. Misalkan ya, contoh di sini langsung ya, ini citra dengan kernel filternya adalah 3x3, maka perubahan intensitas di titik yang saya buleti ini yang nilainya 10 itu jadi berapa. Nah, jadi berapanya itu dengan melihat posisi ya, pixel-pixel di citra tadi ya. Jadi ada nilai intensitas 10 sebanyak 4, kemudian ada nilai intensitas 12 sebanyak 4, kemudian ada nilai intensitas 13 1 ya. Kemudian nilai intensitas itu kita urutkan dan kita pilih nilai di tengahnya. Yang di tengah adalah nilai intensitas 12. Nah, dengan demikian pada keluaran posisi pixel yang 10 ini intensitasnya kita ubah menjadi bernilai 12. Oke, demikian seterusnya ya. Jadi setiap satu pixel yang tidak kita ubah nilainya di citra keluarannya, kita lihat sekelilingnya ya, neighborhoodnya, ketetanggaannya. Kalau 3x3 ya berarti saya ambil 8 pixel di sekitarnya dan dirinya sendiri jadi 9 pixel, kemudian diurutkan intensitasnya, kita pilih nilai yang di tengah, demikian seterusnya. Nah, ini contoh penghilangan noise yang ternyata dengan menggunakan filter median saja sudah bagus ya. Jadi ada satu image ya, kemudian dia ada noise bintik-bintiknya ya. Ternyata setelah dilakukan filtering dengan median filtering, ingat ya, ini tidak menggunakan konvolusi, ternyata hasilnya sudah bisa menghilangkan bintik-bintik tadi ya. Jadi bintik-bintiknya sudah bisa hilang dengan proses apa? Nah, di sini dengan median filtering. Oke, nah selanjutnya ini ada contoh latihan yang kalian bisa bisa kerjakan ya, kalian kerjakan ya, supaya saya tahu bahwa kalian paham ya. Ini contoh potongan image saja, kemudian ini adalah kernel filternya. Oke, kalau dengan kernel filter seperti ini, kira-kira image-nya apa nih ya, filternya apa nih ya. Nah, kemudian dengan menggunakan filter ini, lakukan operasi filtering dengan proses konvolusi yang di A ya. Nanti tunjukkan ini citra keluarannya seperti apa nih sesudah di filter dengan menggunakan filter ini ya. Kemudian yang B, saya minta kalian melakukan filtering dengan teknik median filtering. Nah, nanti kalian unggah hasil kerjaan kalian untuk sebagai salah satu komponen penilaian pada mata kuliah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.